Topik 2. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran melalui tayangan video dan PPT, peserta didik dapat mengkategorikan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain dengan tepat. Melalui tayangan video dan PPT, peserta didik dapat menyimpulkan peranan penting Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Melalui tayangan video dan PPT serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fokus pembangunan di Indonesia terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tepat. Bentuk kerjasama antar negara. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Contoh kerjasama antar negara. Kerjasama bilateral. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, kerjasama bidang pertanian antara Indonesia dan Thailand. Contoh kerjasama regional, yang pertama adalah melalui organisasi ASEAN, yang kedua melalui organisasi APEC, dan yang ketiga melalui organisasi ARF. Contoh kerjasama multilateral, yang pertama adalah melalui organisasi PBB, yang kedua melalui organisasi IMF, yang ketiga melalui organisasi WTO, yang keempat melalui organisasi ILO, dan yang terakhir adalah organisasi AFTA. Peranan penting Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, pada organisasi ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Timor Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara hingga saat ini masih dalam proses untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN dilatar belakangi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah persamaan letak wilayah, kemudian persamaan nasib, kemudian persamaan sosial budaya, dan yang terakhir adalah persamaan keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Terbentuknya ASEAN ditandai oleh penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari 5 negara pendiri, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. ASEAN memiliki lambang yang di dalamnya terdapat berbagai makna. Yang pertama adalah warna merah, melambangkan semangat dan kedinamisan. Yang kedua adalah ikatan rumput, melambangkan harapan tokoh pendiri ASEAN agar selalu terikat dalam persahabatan. Yang ketiga, lingkaran putih, menunjukkan negara ASEAN yang memegang teguh persatuan dan kesatuan. Yang keempat, warna kuning, pada batang padi, menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kelima, jumlah batang padi melambangkan jumlah anggota ASEAN. Dan yang terakhir, lingkaran biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota dengan masa jabatan 4 tahun. Tugas-tugasnya antara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh sidang tahunan, kemudian menyelenggarakan
memperlancar dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN, kemudian bertindak sebagai badan administrasi pusat untuk meningkatkan proyek-proyek kegiatan ASEAN, dan yang terakhir, menjadi jalur komunikasi resmi antara ASEAN dan organisasi regional atau internasional lainnya. Kemudian organisasi yang kedua adalah PBB. PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum. Pemilihan Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan Dewan Keamanan dengan masa jabatan 5 tahun. Para anggota PBB sepakat untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, menjalin persahabatan antar negara, serta meningkatkan standar kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda sebagai misi perdamaian PBB di negara-negara yang mengalami konflik. Sejak Indonesia merdeka, PBB juga konsisten mendukung Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peranan nyata PBB bagi Indonesia antara lain, saat agresi militer Belanda pertama, permasalahan agresi militer 1 dibahas dalam sidang umum PBB. Saat agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk UNCI sebagai sarana mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Romroyen. Yang ketiga, mengukuhkan Irian Jaya sebagai bagian dari Indonesia pada sidang umum PBB ke-24. Tujuan pembangunan berkelanjutan dan fokus pembangunan di Indonesia. Pada tahun 2015, negara anggota PBB menghasilkan dan mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 tujuan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan, yang kedua, tanpa kelaparan, yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat, pendidikan berkualitas, yang kelima, kesetaraan gender, yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur, yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem lautan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pasca 17 tahun berjalannya periode reformasi di Indonesia, telah banyak capaian pembangunan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Namun, masih banyak agenda pembangunan yang tersisa. Memasuki 10 tahun pertama pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap SDGs, agenda pembangunan yang belum terselesaikan dan masih menjadi fokus pembangunan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan dalam segala bentuk. Yang kedua, pendidikan menengah universal yang berkualitas serta penguasaan iptek dan inovasi. Yang ketiga, pelayanan kesehatan berkesinambungan yang universal. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja yang layak. Yang kelima, infrastruktur dasar dan konektivitas. Yang keenam, kota dan perkotaan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, memerangi perubahan iklim beserta dampaknya. Yang kedelapan, konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan sumber daya laut. Dan yang terakhir adalah institusi dan tata kelola yang baik.